Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas sang dua putri Zahard terkuat, yaitu The Killer Whale Adori Zahard dan The Great White Shark Eurasia Ene Zahard. Oke, langsung saja. Yang pertama, Eurasia Ene Zahard. Dia ini merupakan seorang putri Zahard yang bisa dibilang terkuat sebelum Adori. Ene Zahard merupakan seorang high ranker yang menduduki peringkat top ranker nomor 7 di Benara. Yang tentu saja dia ini bukan orang kuat sembarangan. Lalu mengapa Ene Zahard bisa sekuat itu, padahal dia juga bukan seorang irregular? Karena Ene Zahard ini bisa dibilang memiliki gen super dalam tubuhnya. Ene Zahard merupakan putri langsung dari pasangan dua pemimpin keluarga agung, yaitu Pobidau Gustang pemimpin keluarga Pobidau dan Eurasia Blossom pemimpin keluarga Eurasia. Maka dari itu tak mengherankan mengapa Ene Zahard bisa sekuat itu. Apalagi dia juga merupakan seorang putri Zahard, yang tentu saja Ene pasti mendapat darah dari Zahard, sehingga tubuhnya yang sudah sangat kuat sejak awal diperkuat lagi dengan darah dari Zahard. Lalu Ene Zahard juga merupakan seorang putri yang memiliki dua senjata bulan, yaitu Colorless December miliknya dan White February yang ia dapatkan dengan membunuh pemilik sebelumnya. Bahkan dikatakan Adori pun ada pada saat itu untuk membantu Ene Zahard. Tak diketahui kenapa dan kapan Ene melakukan hal tersebut. Padahal Ene Zahard ini dikenal sebagai orang yang cinta damai. Untuk penampilan dan kepribadiannya sendiri, karena Ene ini hanya diperlihatkan sedikit saja, itu pun dalam flashback dari Garam Zahard, jadi tak banyak yang diketahui tentang penampilan dan kepribadian Ene Zahard ini. Namun dikatakan ia memiliki wajah yang sangat cantik, dan juga terlihat Ene Zahard memiliki rambut berwarna pink. Ia juga dikatakan merupakan seorang pasifis atau seorang yang cinta damai. Maka dari itu, dengan keanggunan dan keramahannya, banyak orang yang mengagumi dan menyukainya. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang gue bilang, Eurasia Ene ini merupakan putri dari pasangan Eurasia Blossom dan Pobidau Gustang. Mengingat Ene merupakan keturunan dari dua kepala keluarga agung, tentu saja bakat luar biasa mereka tak terelakkan lagi untuk turun pada putrinya. Dengan hal tersebut, Ene pun tentu saja auto terpilih menjadi kandidat putri Zahard. Namun terpilihnya Ene ini bukanlah suatu hal yang bagus. Terjadi perdebatan hebat antara Gustang dan Blossom karena hal tersebut. Eurasia Blossom menentang keras Ene menjadi putri Zahard. Namun akhirnya seperti yang kalian tahu, Ene pun menjadi putri Zahard. Singkat cerita, setelah Ene menjadi putri Zahard, ia pun kemudian menaiki menara. Dan dengan kemampuannya sebagai super direct line, ia pun dengan cepat menjadi seorang rankar. Bahkan ia langsung menjadi putri terpilih dan mendapatkan senjata 13 bulan, Colorless December. Tidak sampai di situ saja, Ene juga sukses menjadi seorang high ranker dan putri terkuat saat itu, dengan mampu menyelesaikan perselisihan di antara para putri. Dengan kemampuan hebatnya, ia mampu membuat para putri lain tak memiliki pilihan lain selain mengakui dirinya. Namun sayangnya pada saat Ene sedang berada di puncak karirnya, ia menemukan sebuah pocket yang membuka semuanya. Yap, dan pocket tersebut adalah milik Arlene Grace. Di sana Ene Zahard mengetahui bahwa dari awal Zahard memang tidak ada niatan untuk menikahi para putri apapun itu, karena ia hanya memiliki satu cinta sejati yang tak pernah dapat ia lupakan, yaitu Arlene Grace. Dengan menemukan pocket tersebut, Ene pun langsung pergi menghadap sang raja untuk meminta semua kejelasannya. Namun sesampainya di sana, hanya kenyataan kejamlah yang ia dapat. Selepas itu, setelah dirinya mendengar hal tersebut, sifat Ene Zahard pun mulai berubah dan menjadi tak terkendali. Ia selalu bersikap pasifis, seperti dirinya biasa. Namun secara tiba-tiba, ia juga terkadang membunuh para pengikut Zahard tanpa alasan yang jelas begitu saja. Hingga puncaknya, Zahard pun menurunkan perintah untuk menangkap Ene Zahard. Di sini juga Zahard mengirimkan pasukan sendiri untuk menangkapnya. Namun tentu saja, Ene Zahard dapat membereskan setiap ranker yang mengejarnya. Hingga akhirnya para putri pun diturunkan dalam misi penaklukan Ene Zahard ini. Yang tentu saja putri yang ditugaskan pun bukan putri sembarangan. Hampir dari mereka semua merupakan putri papan atas. Contohnya ada Kun Mashani Zahard, Heiss Zahard, Pondo Zahard, dan masih banyak lagi. Dan diketahui juga banyak putri yang tewas dalam insiden tersebut. Bahkan dikatakan Zahard pun sampai campur tangan untuk mengamankan Ene Zahard. Lalu singkat cerita, Ene Zahard pun berhasil ditaklukkan. Namun di sana ia tidak dibunuh, melainkan disegel di suatu labirin misterius beserta Colorless December miliknya. Tapi kenapa Zahard tidak membunuh Ene? Padahal Zahard sendiri merupakan dalang dibalik terbunuhnya banyak putri Zahard di masa lalu, dengan berkedok para putri yang menjadi gila. Menurut gue, kenapa Zahard tidak membunuh Ene? Karena Ene Zahard merupakan putri dari Gustang dan Blossom, dua kepala keluarga agung
sekaligus teman dekatnya. Maka dari itu Zahard tidak membunuh Ene, karena itu dapat menimbulkan perpecahan yang sangat besar di antara para petinggi menara. Lalu terlepas dari itu, setelah Ene disegel, akhirnya hubungan Gustang dan Blossom pun juga ikut berakhir. Dan keluarga Eurasia juga dilarang dan melarang bagian dari keluarganya menjadi putri Zahard. Bukan hanya itu, Eurasia Blossom juga melarang bagian dari keluarganya berhubungan dengan keluarga Pobidau. Lalu terkait dengan Ene Zahard yang disegel, Garam Zahard juga sempat menerobos ke tempat Ene disegel dan mendengar semua kenyataan dari Ene di sana. Namun Garam juga tak langsung percaya pada perkataan Ene, hingga Ene menyuruh Garam untuk mengambil poket milik Arlene Grace yang ia sembunyikan. Tapi terlepas dari semua itu, menurut gue kenapa Gustang mendukung Ene untuk menjadi putri Zahard, yaitu karena sistem putri Zahard itu sendiri Gustanglah yang merancangnya. Dan ketika salah seorang putri mampu mengumpulkan seluruh senjata bulan, Zahard akan menikahi putri tersebut. Mungkin di sini tujuan Gustang agar sang teman masa lalunya, Zahard, dapat move on dari Arlene Grace. Karena Gustang sendiri terlihat sangat peduli pada Zahard dan Arlene Grace. Terbukti dengan Gustang yang dengan rela memberikan solusi pada Zahard tentang para putri. Hingga Gustang yang secara terang-terangan mengatakan bahwa Vi adalah orang terburuk yang pernah ia kenal. Mungkin karena Vi merupakan orang yang secara tidak langsung membawa kabur Arlene dan merebutnya dari Zahard. Lalu mungkin bakal ada yang komen, mana ada bapak nyuruh anaknya buat nikah sama temennya. Ya, di Tower of God sendiri, hubungan keluarga ini tidak terlalu berarti dan spesial selain garis keturunan mereka. Jadi hal tersebut wajar saja terjadi. Namun terlepas dari semua itu, gue rasa Gustang juga tidak menyangka bahwa Zahard tak pernah berniat untuk menikah dan membiarkan seorang putri pun memiliki ke-13 senjata bulan. Karena senjata bulan itu sendiri sudah diberi mantra oleh Zahard, sehingga membuat pemiliknya mengamuk dan Zahard dapat membunuhnya. Maka dari itu, dengan kenyataan tersebut, tersegelnya Ene Zahard selaku putrinya hingga hancurnya hubungan rumah tangga Gustang membuat Gustang murka dan berniat menjatuhkan sang Raja Menara. Dan mungkin jika diteruskan, hal ini akan nyambung ke omongan gue pada pembahasan Gustang. Di sini Gustang kemudian akan bekerja sama dengan Arlene Grace, Lucelek, Hedon, dan mungkin Andrew. Yah, tapi itu semua cuma opini liar gue semata. Lalu untuk kekuatannya sendiri, tentu saja Eurasia Ene Zahard ini tak perlu diragukan lagi. Sebagai seorang ranker nomor 7, sebagai putri Zahard, dan sebagai keturunan dari 2 kepala keluarga agung, tentu saja kekuatannya pastilah sangat absurd. Walaupun Ene Zahard tak pernah diperlihatkan bertarung, tapi melihat dari prestasinya saja, sudah cukup membuktikan betapa hebatnya Eurasia Ene Zahard ini. Yang pertama, ia sukses menjadi putri terpilih dan mendapatkan senjata bulan yang secara langsung menegaskan bahwa dirinya bukan putri biasa. Yang kedua, dia merupakan orang yang menghentikan perselisihan di antara para putri dan membuat mereka mengakui dirinya. Tentu Ene pastilah harus memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, pada saat dirinya mengamuk, banyak putri tingkat atas yang dikerahkan untuk menaklukkannya. Bahkan hingga banyak juga putri yang terbunuh. Lalu dikatakan juga bahwa Zahard sendiri harus sampai campur tangan dalam menghentikan amukan Ene Zahard, yang membuktikan betapa kuat dan berbahaya dirinya itu. Dan karena keganasannya pada saat itu pula, Ene Zahard mendapat julukan The Great White Shark. Tapi terlepas dari itu semua, gue kira sebagai seorang keturunan dari Gustang dan Blossom, Eurasia Ene Zahard ini mungkin memiliki kekuatan Shinshu yang sangat dahsyat. Mengingat Gustang dan Blossom sendiri sebagai orang tuanya merupakan 2 pengendali Shinshu terhebat di menara. Gustang dalam support dan Blossom dalam penyerangan. Maka tak mustahil untuk bakat kedua orang tuanya itu turun pada Ene, hingga membuatnya menjadi sangat kuat. Oke, dan berikutnya Adori Zahard. Dia ini merupakan putri Zahard terkuat yang aktif saat ini. Sekaligus Adori merupakan komandan tertinggi atau panglima dari pasukan Zahard, dan juga kapten dari Royal Guard Kerajaan Zahard. Lalu tentu saja, Adori juga merupakan seorang putri terpilih yang memegang salah satu senjata 13 bulan, yaitu Golden November. Adori juga merupakan seorang high ranker yang menempati posisi ranking nomor 7 di menara. Ya, posisi Adori ini sama dengan Ene Zahard. Jadi sejauh yang diketahui, ranking di menara itu nomor 6 diisi oleh Khun Edwan, lalu nomor 7 diisi oleh Adori dan Ene Zahard. Sedangkan nomor 8 tidak ada dan langsung loncat ke nomor 9, yaitu Baekhyun, pemimpin Whalhaeksong. Tak diketahui mengapa nomor 8 tidak ada, tapi menurut gue itu bukanlah suatu kesalahan, melainkan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Adori dan Ene Zahard ini berada di tingkat yang sama. Lalu untuk penampilan Adori sendiri,
Sama dengan Ene Zahard, sejauh jalannya cerita, Adori belum pernah diperlihatkan secara resmi dan hanya beberapa siluet saja. Tapi walaupun begitu, Adori ini dikatakan merupakan putri tercantik saat ini. Dalam blog milik Siu, Adori juga disebutkan memiliki rambut berwarna emas. Tapi dari dua siluet Adori yang pernah ditampilkan, rambutnya terlihat berwarna putih. Untuk kepribadiannya sendiri, Adori ini dikatakan merupakan orang yang sangat pendiam dan berkepala dingin. Ia tidak peduli pada urusan duniawi dan lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri. Bahkan sebagai komandan tertinggi dari pasukan Zahard, ia juga jarang sekali berpartisipasi dalam tugas kemiliteran. Namun walaupun begitu, ia merupakan orang yang sangat loyal pada Zahard. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya merupakan pedang yang akan menebas semua ancaman dan musuh bagi kerajaan Zahard. Bahkan saking loyalnya Adori pada Zahard, saat Zahard menurunkan 3 perintahnya, Adori berkomitmen untuk memenuhi ketiganya. Padahal perintah Zahard itu hanya harus terpenuhi salah satunya saja. Berikut untuk latar belakangnya sendiri. Sebagai putri terkuat dan seorang ranker nomor 7, asal-usul dan prestasi Adori ini sangat tidak jelas. Tidak seperti Ene Zahard, ia berada di ranking nomor 7 karena prestasinya yang sukses menghentikan pertikaian di antara para putri, hingga ia diakui oleh semua putri. Atau Urek Mazino, yang menduduki ranking 4 karena sukses mengalahkan Arihon. Untuk Adori ini, sebagai orang yang berada di ranking 7, tak ada prestasi jelas yang membuatnya berada di posisi tersebut. Lalu sebagai putri terkuat, juga asal-usul Adori ini masih sangat misterius. Namun disebutkan, ia berasal dari cabang keluarga Ari. Lalu untuk sepak terjangnya sendiri, Adori ini belum dimunculkan secara resmi dalam cerita. Namun walaupun begitu, bisa dibilang saat ini ia merupakan tokoh yang menggerakkan jalannya cerita dan perang sebagai komandan tertinggi pasukan Zahard. Lalu Adori sendiri pertama kali diperlihatkan pada saat epilog arc Rantai Tersembunyi, dan itu pun hanya sebagai siluet saja, di mana saat itu Adori berniat untuk memenuhi ketiga perintah Zahard. Lalu Adori muncul kembali pada arc Tembok Koeksistensi, di mana di sana ia secara langsung memberikan perintah pada Kalavan dan Ysraca untuk menghancurkan tembok koeksistensi dan mengatakan bahwa perang besar akan segera terjadi. Dan saat ini pada arc Sarang Lopobia, Adori kembali menggerakkan jalannya cerita dengan mengangkat Pobidau Liborikun, salah satu bawahan langsungnya, menjadi komandan pasukan Korps 4 yang baru dan mengirimnya ke Sarang Lopobia untuk menahan benteng tersebut dari serangan bom. Namun tak diketahui apa motif dari Adori membuat Liborik menjadi komandan korps. Apakah itu hanya semata-mata untuk memperkuat pasukan Zahard saja, atau mungkin itu berhubungan dengan perintah pemusnahan keluarga Pobidau, karena Liborik sendiri berasal dari keluarga Pobidau. Tapi terlepas dari itu, menurut gue mungkin Adori ini akan segera dimunculkan ketika arc Markas Lopobia selesai. Karena apapun hasil dari perang di Sarang Lopobia, menurut gue itu merupakan waktu yang tepat untuk Adori memulai debutnya dalam cerita Tower of God ini. Berikutnya untuk kemampuan Adori sendiri, tentu saja sebagai ranker nomor 7, sebagai panglima pasukan Zahard, dan sebagai putri terkuat saat ini, kekuatan Adori Zahard tak usah diragukan lagi. Bahkan ia juga memiliki julukan The Killer Whale, yang mana Killer Whale ini merupakan monster terkuat di menara. Dan dengan julukannya saja, sudah cukup menggambarkan betapa kuatnya Adori ini. Namun untuk kekuatan Adori sendiri, yang pertama ada senjata bulan yang ia miliki. Adori ini memiliki senjata bulan Golden November. Namun senjata bulan tersebut bukanlah senjata 13 bulan sembarangan. Golden November merupakan satu-satunya senjata 13 bulan yang menyandang peringkat S. Hanya satu tingkat di bawah White Oar milik Arihon, senjata terkuat di menara yang berlabel senjata tingkat S+. Bahkan senjata sekelas Black March dan Green April pun berada di tingkat B, yang artinya Golden November ini berada di level yang berbeda dengan senjata 13 bulan lainnya. Apalagi senjata tersebut juga berada di tangan orang yang tentu saja sangat bertalenta. Berikutnya seperti yang gue bilang sebelumnya, Adori ini berasal dari cabang keluarga Ari. Tapi walaupun begitu, ia juga dikatakan mampu menguasai teknik berpedang Ari, yang mana teknik tersebut hanya bisa dikuasai oleh para keturunan langsung saja. Jadi bagaimana Adori dapat menguasai teknik berpedang Ari? Menurut gue ada dua hal. Yang pertama, karena asal-usul Adori Zahard ini tidak jelas dan belum dijelaskan, mungkin ia merupakan keturunan langsung dari keluarga Ari. Tapi mengingat ia sendiri dikatakan merupakan seorang putri dari cabang keluarga Ari, maka kecil kemungkinan Adori merupakan direct line dari Arihon. Dan yang kedua, mungkin Adori ini merupakan seorang anak yang diadopsi oleh cabang keluarga Ari karena bakatnya. Dan mungkin saking berbakatnya Adori, ia sampai mampu untuk menguasai teknik berpedang Ari. Lalu sebagai seorang ranker nomor 7, walaupun prestasinya ini tidak jelas,
Tentu saja dia ini pastilah sangat kuat, dengan mampu menempati ranking nomor 7 di menara. Tapi walaupun begitu, ada beberapa prestasi Adori yang patut diperhitungkan. Yang pertama, dia ini merupakan satu-satunya non-irregular yang tercatat mampu mengalahkan ranker ketika dirinya masih seorang regular tingkat A. Bukan hanya itu, bahkan saat dirinya belum 100 tahun menjadi ranker pun, Adori pernah bertarung sekali dengan Garam Zahard, yang tentu saja Garam merupakan seniornya. Namun hasilnya Adori keluar sebagai pemenang. Jadi walaupun prestasinya dikatakan tidak jelas, tapi dengan hal-hal di atas sudah cukup menunjukkan bahwa Adori ini sangat kuat dan berbahaya. Dan yang terakhir mungkin di masa depan, menurut gue Adori ini akan berduel dengan NA Zahard. Karena dilihat dari manapun, NA Zahard ini merupakan orang yang paling cocok dan pas untuk ditandingkan dengan Adori. Karena mereka berdua merupakan sesama putri yang menyandang gelar terkuat dan sesama ranker yang menduduki ranking nomor 7. Jadi gue rasa tak ada yang lebih layak melawan Adori selain NA Zahard. Karena sekaligus hal tersebut akan menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan pada kedua putri tersebut, yaitu siapa yang paling kuat. Ya, hanya waktu yang akan menjawab. Nah, mungkin kurang lebih itulah penjelasan tentang dua putri terkuat ini, Adori Zahard dan Eurazia NA Zahard. Untuk next video gue akan membahas Endorsi Zahard. Oke, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.